Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Haji Ahmad Dimyati Natakusumah. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Pilar Saga Iksan, Penasehat DWP Kementerian Dikdasmen, Ibu Hajah Masmidah Abdul Mukti, Bunda PAUD Provinsi Banten, Ibu Hajah Tinawati Andra Soni, jajaran Forkopimda Forkopimda Provinsi Banten dan juga Forkopimda Kota Tangerang Selatan, para sejawat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hadir bersama kita Bapak Dirjen Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Tatang Mutakin, para staf ahli dan staf khusus Mendikdasmen, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Dikdasmen, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, dan juga Kota Tangerang dan para kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten, para kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan dari sekolah-sekolah penerima revitalisasi tahun 2025, dan juga tuan rumah acara ini, keluarga besar perguruan Rohama, mulai dari kepala sekolah TK, SD, SMP, SMK, dan juga Ibu Pembina dari UHAMKA, Bu Chandra. Dan singkatnya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah SWT yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara peresmian revitalisasi satuan pendidikan di wilayah Tangerang Raya yang nanti akan kita lakukan secara simbolis penandatanganan prasasti sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi tahun 2025. Sebelum saya memulai menyampaikan beberapa poin dalam sambutan ini, saya mengajak anak-anakku sekalian, para murid, untuk meneriakkan yel-yel. Saya minta yang murid-murid berdiri atau semuanya berdiri. Mohon semuanya berdiri. Oke, siap. Kita teriakkan yel-yel anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat itu sehat, cerdas, berkarakter. Oke? Kita mulai bersama-sama ya. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kayaknya harus satu kali lagi deh Pak Wagub ya. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dimohon Bapak untuk tetap di atas panggung. Izinkan saya menyampaikan program revitalisasi
di Provinsi Banten untuk tahun 2025. Secara keseluruhan di Provinsi Banten ada 323 sekolah yang mendapatkan revitalisasi tahun 2025. Terdiri atas 15 PAUD, 107 SD, 75 SMP, 52 SMA, 60 SMK, 8 SLB, 1 SKB, dan 5 PKBM. Total nilai bantuan untuk Provinsi Banten sebesar 380 miliar rupiah. Kemudian untuk Tangerang Raya yang terdiri atas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, jumlah sekolah penerima revitalisasi secara keseluruhan sebanyak 96 sekolah, terdiri atas 3 PAUD, 23 SD, 13 SMP, 30 SMA, 21 SMK, 2 SLB, dan 4 PKBM dengan total nilai bantuan sebesar 105 miliar rupiah. Khusus untuk Kota Tangerang Selatan, ini ada Pak Wakil Wali Kota, kami sampaikan, keseluruhan di Kota Tangerang Selatan ada 22 sekolah yang menerima bantuan revitalisasi tahun 2025, terdiri atas 1 PAUD, 8 SD, 2 SMP, 5 SMA, 5 SMK, 1 SLB, dengan total nilai bantuan sebesar 24 miliar rupiah. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita perkuat lagi pelaksanaannya di tahun 2026. Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan juga program prioritas hasil cepat Kabinet Merah Putih, kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan beberapa program di tahun 2025. Untuk revitalisasi tahun 2025, kami membangun unit sekolah baru dan juga renovasi sekolah, menambah toilet, perpustakaan, laboratorium, dan berbagai sarana fisik yang lainnya untuk 16.171 satuan pendidikan dari total anggaran 16,9 triliun rupiah. Selain itu, kami juga dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana ada sesuai dengan program prioritas Bapak Presiden, yaitu digitalisasi pembelajaran, di mana kami mengirimkan ke sekolah-sekolah interaktif flat panel atau IFP, yang dalam bahasa Indonesianya panel interaktif digital. Kami menyebutnya panel interaktif digital, bukan panel digital interaktif. Karena kalau panel digital interaktif singkatannya PDI. Nanti bisa agak sensitif ya Pak Wagub. Panel interaktif digital untuk 288.186 satuan pendidikan. Dan sekarang program revitalisasi 95% sudah selesai dilaksanakan 100%. Sedangkan untuk digitalisasi sudah di atas 90%
8% terkirim ke satuan pendidikan. Dan program digitalisasi itu tidak sekedar kami mengirimkan panel interaktif digital, tapi juga kami melatih gurunya dan juga kami memberikan bantuan laptop agar IFP atau PID itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang bermutu. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut peningkatan kualitas guru, tahun 2025 kami telah melaksanakan PPG untuk lebih dari 808.000 guru di seluruh Indonesia. Bahkan dalam rapat terakhir di internal kementerian, karena sebagian sekarang masih ada yang menyelenggarakan PPG, kami akan menyelesaikan 822.000 guru PPG, yang ini jauh di atas target yang kami rencanakan. Kemudian juga kami telah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi yang tunjangannya untuk guru non ASN kita naikkan dari 1,5 menjadi 2 juta, dan guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Memang belum banyak yang bisa kita berikan, tapi kami berkomitmen untuk secara bertahap terus meningkatkan kesejahteraan para guru. Selain itu pada tahun ini 2025 juga kami telah menyalurkan bantuan atau insentif untuk guru honorer sebesar 300.000 per bulan, dan tahun 2026 ini kami tingkatkan menjadi 400.000 per bulan per guru. Kami ingin menekankan bahwa itu adalah insentif, bukan honor. Honornya dari masing-masing satuan pendidikan. Dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan peningkatan kualifikasi guru, tahun 2025 ini kami memberikan bantuan beasiswa bagi guru yang belum D4 atau belum S1, bantuan beasiswa sebesar 3 juta per semester untuk para guru menempuh studi S1 dengan sistem RPL. Tahun ini 12.500, tahun 2026 ini nanti kita tambah untuk 150.000 guru yang belum D4 atau S1. Silahkan Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, Bapak Kepala Dinas yang guru-gurunya belum berpendidikan D4 atau S1 untuk dapat mendaftar di program beasiswa bagi guru untuk menempuh studi S1 dengan sistem RPL di kampus-kampus yang sudah kami tentukan. Kami berharap dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, tentu pendidikan kita akan semakin meningkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, selain kebijakan menyangkut pembelajaran mendalam, kami juga memperkuat ke-BK-an atau penguatan BK, di mana semua guru memiliki tugas ke-BK-an, yaitu mendampingi, memotivasi, memfasilitasi, dan juga memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan agar anak-anak kita dapat belajar dengan semangat di sekolahnya masing-masing. Tugas guru sebagai pembimbing itu dihitung sebagai pemenuhan dari kewajiban guru yang 24 jam dalam 1 minggu itu. Sehingga guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu, karena pemenuhannya dapat dipenuhi dari tugas menjadi guru wali, pemenuhannya bisa dipenuhi dari guru melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas. Tadi Pak Wakil Gubernur menyebutkan Sustainable Capacity Building, atau kita menyebut Continuing Professional Development, yang itu bisa dilakukan melalui MGMP atau KKS dan bentuk-bentuk yang lainnya.
Yang berkaitan dengan penguatan karakter, kami ada kebijakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kita sebut dengan gerakan 7 KI. Yang ini merupakan usaha kita bersama agar anak-anak kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam rangka membentuk karakter anak Indonesia yang hebat. Kami juga ada program Pagi Ceria yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar yang terdiri atas kegiatan senam anak Indonesia hebat yang tadi sudah kita laksanakan bersama-sama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. 2 kebijakan ini merupakan kebijakan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Surat edaran bersama 3 menteri sudah kita terbitkan pada tahun 2024 dan pelaksanaannya kami mohon untuk dapat terus ditingkatkan di masing-masing satuan pendidikan. Yang kami luncurkan dan baru saja kami lakukan pada awal pekan ini di Banjarbaru, Kalimantan Selatan adalah membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kami terbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 tahun 2026 yang isinya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Aman baik secara fisik, baik secara sosial, secara spiritual, dan juga secara intelektual. Kita tidak menutup mata, tadi Bapak Wakil Gubernur menyampaikan, masih banyak terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Baik kekerasan yang bersifat fisik, kekerasan yang bersifat sosial, kekerasan spiritual, dan banyak juga persoalan kekerasan yang terjadi melalui dunia digital. Karena itu maka dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan dan membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman dengan pendekatan yang humanis, pendekatan yang partisipatif dan komprehensif. Kami mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, bukan pendekatan yang mengandalkan hukuman-hukuman, apalagi hukuman yang bersifat fisik atau corporal punishment. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bunda PAUD, dan juga seluruh pihak. Kami harapkan agar program ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan agar sekolah menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita sehingga mereka bisa belajar dengan penuh semangat, belajar dengan motivasi yang tinggi untuk menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Yang terakhir Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Bunda PAUD, terkait dengan penguatan pendidikan anak usia dini, wajib belajar 13 tahun, kami berkomitmen bersama dengan Bapak Menteri Desa, kebetulan sama-sama orang Banten ya Pak Wagub, kami sudah ada MOU untuk membangun minimal 1 desa 1 PAUD. Ini merupakan program prioritas Bapak Presiden. Dan untuk itu maka kami memberikan bantuan PIP untuk murid-murid TK sebesar 450.000 per tahun, yang tahun 2026 ini kami alokasikan untuk 888.000 murid. Saya nggak tahu Pak Wagub kenapa serba 8. Apa karena Pak Presidennya nomor 8? Kami tidak tahu, kebetulan saja angkanya seperti itu. Dan untuk tahun 2026
revitalisasi yang sudah aman di dalam APBN kami alokasikan untuk 11.700 sekian satuan pendidikan, dan Pak Presiden menyampaikan berulang kali di berbagai kesempatan bahwa tahun ini revitalisasi akan ditambah 60.000, sehingga totalnya insya Allah kita akan merevitalisasi untuk 71.000 sekian satuan pendidikan di tahun 2026. Dengan angka ini kami harapkan sampai akhir tahun 2029 seluruh sekolah yang ada di Indonesia, sebagaimana yang sering dikatakan Bapak Presiden, tidak ada sekolah yang bangunannya jelek, tidak ada sekolah yang atapnya bocor, tidak ada sekolah yang toiletnya bau. Nah, ini anak-anak langsung semangat ini Bu Guru. Jangan-jangan ini pengalaman di negara mana begitu yang anak-anak tadi ini. Karena kadang-kadang ini masalah kita. Dan oleh karena itu maka kami ingin membangun bersama-sama kita semua, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan membangun sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas, guru-guru yang berdedikasi, kompetensi dan berintegritas, serta kegiatan-kegiatan penguatan karakter yang kita harapkan dapat menjadi bagian dari gerakan bersama mewujudkan anak-anak Indonesia yang hebat. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Perguruan Ruhama yang telah menjadi tuan rumah acara ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Wali Kota yang sudah khusus hadir di acara ini dalam iringan hujan rintik-rintik. Tapi paling tidak kehadiran Bapak berdua menjadi semangat bahwa pendidikan di Provinsi Banten, pendidikan di Kota Tangerang Selatan, di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang akan semakin maju dan berkualitas. Karena itu saya ingin mengajak yel-yel sekali lagi. Ditambah yel-yelnya, kami minta berdiri sekali lagi. Ya, yel-yelnya ditambah. Saya mulai dari, kalau saya mengatakan mana semangatmu, kalian jawab ini semangatku. Kalau saya ucapkan mana senyumanmu, kalian senyum sambil gini tengok kanan kiri. Oke? Ya, kita mulai pagi yang ceria. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana senyumanmu? Mana senyumanmu? Ya, mana senyumanmu? Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.